إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang ke-16 dari 1905 hadis ya. Hadis yang ke-16 ini wa an Abi Hamzata Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Pastinya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat seorang hamba dari gembiranya salah seorang di antara kalian yang terjatuh dari ontaknya, kemudian dia tersesat di padang Sahara yang sangat luas. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim ada penjelasan yang lebih dalam yang berkaitan dengan hadis tadi. Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Pastinya Allah Subhanahu wa taala sangatlah bergembira dengan taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba kembali dan bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubatnya tersebut. Lebih bergembira dari apa? Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Lebih gembira dari salah seorang di antara kalian yang orang tersebut berada di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, di padang pasir yang sangat luas sekali. Fanfalatat minhu, kemudian tunggangannya ini hilang. Tunggangannya hilang darinya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha. Sedangkan di atas tunggangannya ada makanannya, ada minumannya. Fa aisa minha, dia mencari tunggangannya ke sana kemari, tidak menemukan tunggangannya tersebut, hilang. Fa ata syajaratan, kemudian dia mendapati ada satu pohon rindang. Fadja'a fi dhilliha, kemudian dia bersandar di naungan pohon tersebut. Lagi apa tuh? Bersandar tuh. Bukan mau tidur, bukan. Mungkin bisa dikatakan menanti kematian yang indah. Jadi sudah tidak mungkin lagi dia hidup. Wa qad aisa min rahilatihi, dijelaskan kata Rasulullah, orang ini sudah berputus asa untuk mendapatkan tunggangannya lagi. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika dia dalam keadaan demikian, idh huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba tunggangannya tersebut berada di dekat pohon dalam keadaan berdiri dan tidak lari ke sana kemari.
fa akhadha bi khitamiha. Kemudian orang ini langsung memegang tali kendalinya, jangan sampai hilang lagi. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian orang ini berkata, dari saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau ini adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini saking senangnya dia salah mengucapkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya orang ini mengatakan, Allahumma ana abduk, saya ini adalah hambamu, wa anta rabbi, dan kau adalah Rabbu. Akan tetapi karena saking senangnya kata-kata ini belibet mungkin ya, salah omongan sampai mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Ini perkataan yang sangat kufur. Akan tapi Rasulullah berikan alasan, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah ucap karena saking gembiranya. Hadis ini jamaah sekalian bersumber dari sahabat Anas ibn Malik. Di sini sebutkan kunyahnya Anas ibn Malik Abu Hamzah, dan julukannya dan predikat Anas ibn Malik yang beliau sangat bangga dengannya disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi, khadimi Rasulillah. Beliau itu adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah kita bahas di hadis yang kelima. Akan tetapi ini tumben sekali Al-Imam Nawawi rahimahullah memberikan kunyah kepada Anas bin Malik. Padahal biasanya beliau apabila memberikan kunyah menunjukkan bahwasanya sahabat ini adalah pertama kali disebut oleh beliau dalam hadis Riyadhus Shalihin. Abu Hamzah Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka orang-orang Ansar baik dari kalangan Aus atau Khadraj, mereka berupaya untuk memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadiah diberikan kepada Nabi karena Nabi datang ke kota Madinah tidak bawa apa-apa, hanya bawa Abu Bakar As-Siddiq saja dan apa yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Arab kalangan Aus dan Khazraj mereka menyambut Nabi dan memberikan hadiah. Apa kebutuhan Nabi? Nah, ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim itu pun memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim radhiyallahu anha pun menyiapkan hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahnya berupa Anas ibn Malik. Dituntun oleh ibunya, diketok rumahnya. Pada saat itu Rasulullah masih tinggal di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari, karena Abu Ayyub al-Ansari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada kekerabatan dari ibunya Abdul Muttalib. Jadi ibunya Abdul Muttalib itu bernama Laila binti Adi dari Bani Najjar, dan orang Madinah, orang Yathrib. Jadi ketika itu Hashim melakukan perjalanan ke Gaza, ke Palestina. Akan tapi sebelum sampai ke Gaza, beliau mampir dulu ke kota Yathrib dan menikah dengan Laila, atau dalam riwayat lain namanya Salma. Menikah beberapa lama, mungkin sekitar 1 pekan ataupun 2 pekan ataupun 3 pekan. Kemudian Hashim melanjutkan perjalanannya ke Gaza dan meninggal dunia. Dan kemudian dari pernikahan yang singkat itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Apa Syaibah? Syaibah itu karena ketika bayi ini lahir ada ubannya satu di sini. Makanya dipanggilnya Syaibah.
Langsung sama keluarganya dikasih nama Syaibah. Nah, akhirnya si Syaibah ini dikasih tahu sama keluarganya, keluarga ibunya, bahwasanya ente ini bukan orang Aus, bukan orang Khadraj, bukan. Kamu dari orang Mekah. Garis keturunan yang sangat tinggi di kalangan orang Arab. Sehingga Syaibah ini dari kecil sudah kalau ribut sama teman-temannya ngomong, saya orang Quraisy. Saya orang Quraisy. Bukan kayak bukan kayak kalian. Info ini sampai kepada adiknya Hashim yang bernama Al-Muttalib. Mendengar ada anak kecil yang kalau marah ngomongnya saya orang Quraisy, didatangi sama Al-Muttalib. Didatangi ibunya, ini anak siapa? Disebutin ini Hashim. Abahnya namanya Hashim. Gini. Oh, itu kakak saya. Saya bawa pulang ke Mekah. Pertama ibunya tidak mau, dibujuk sama Al-Muttalib. Udah pulang, saya ini pamannya. Saya yang akan menanggungnya. Dan dia ini bukan mau kemana-mana, dia akan pulang menuju kerajaan bapaknya. Abdul Muttalib ngomong apa? Kerajaan, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Menuju kerajaan bapaknya. Ya udah silakan bawa. Sehingga anak yang mulai tanggung ini dari Madinah ke Mekah bonceng ke Al-Muttalib. Orangnya putih, bersih, ganteng, cakep. Akan tapi karena kena debu padang pasir yang sangat luar biasa, yang tadinya putih bersih masuk kota Mekah dalam keadaan apa? Hitam, legam. Ngerti gak? Yang tadinya dari Madinah itu cakep, ganteng, bersih, putih, karena perjalanannya itu bonceng pakai onta, maka dalam perjalanan 500 kilo itu langsung berubah menjadi hitam, legam karena debu. Maka kata orang-orang Mekah, oh hadza Abdul Muttalib. Ini siapa namanya? Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib. Kata Al-Muttalib, la hadza ibnu akhi, bukan, ini ponakan saya. La hadza Abdul Muttalib, ini Abdul Muttalib. Sehingga sampai matinya pun hampir orang tidak tahu bahwasanya namanya Abdul Muttalib itu adalah Syaibah. Akan tapi lebih dikenal dengan Abdul Muttalib, dan julukan lebih dominan daripada nama. Dan ketika Nabi SAW memilih tinggal di rumahnya Abu Ayyub karena memiliki kekerabatan dari Salma ataupun Laila tadi yang kita sebutkan, maka Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, hadza gulamun kayis. Wahai Rasulullah, ini adalah pemuda yang cerdas. Ini anak saya, pemuda yang cerdas. Yang lain membawa hadiah, saya pun bawa hadiah. Dan ini sudah saya ajarkan membaca dan menulis. Jadi udah dikader sama Ummu Sulaim supaya nanti belajar kepada Rasulullah. Kemudian sama Ummu Sulaim didorong, nih Rasulullah, jadikanlah Anas ini menjadi pembantumu. Maka diterima oleh Rasulullah SAW. Satu, jadi ada dua tindakan yang sangat cerdas oleh Ummu Sulaim. Yang pertama dikader terlebih dahulu membaca dan menulis. Yang kedua diberikan kepada Rasulullah untuk menjadi pembantunya Rasulullah. Yang ketiga, Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ud'u lahu. Wahai Rasulullah, doakan untuk Anas. Doakan. Apa doa Rasulullah? Allahumma akthir malah. Ya Allah, perbanyak harta anak ini. Wa dzurriyyatah, dan perbanyak keturunannya. Malah, dzurriyyatah, wa umurah, dan panjangkanlah umurnya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ke dalam surga. 4 doa yang luar biasa. Kata Anas, saya sudah mendapatkan 3. Sudah mendapatkan 3. Yang 3 apa? Hartanya paling banyak. Beliau tinggal di Basrah, di kota Basrah, dan pada saat itu beliau orang yang sangat kaya raya sekali. Kemudian umurnya panjang, wafat pada tahun 94 Hijriah, sehingga beliau itu di 2 Ramadan terakhir tidak puasa. Karena sudah saking tuanya, lebih dari 100 tahun sekian. Sehingga apabila bulan Ramadan tiba, beliau kumpulkan 30 fakir miskin ke rumahnya. Ayo, buka di rumah saya. Dikasih fidyah untuk satu bulan. Jadi setelahnya beliau tidak puasa. Kemudian keturunannya banyak. Disebutkan beliau itu sampai masukkan
ke liang lahat hampir 40 keturunannya. 40. Baik itu anak, baik itu cucu. Tentu tidak hanya mencukupkan dengan satu istri berbilang. Dan banyak sekali. Dan kata beliau, saya tunggu yang keempat. Apa yang keempat? Masuk surga. Yang ketiga sudah dapat, tinggal yang keempat. Dan beliau pun termasuk orang yang bangga dengan bagaimana beliau berkhidmat kepada Rasulullah. Rasulullah datang kota Madinah, beliau usianya 10 tahun, dan ketika Rasulullah wafat, usia beliau 20 tahun. Sehingga ketika beliau mendapatkan gangguan yang sangat keras dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tidak menghormati dirinya, dia sangat marah sekali. Dia langsung berkirim surat kepada Abdul Malik kalau nggak salah. Pada saat itu rajanya. Dia mengatakan, wahai khalifah, apabila orang-orang Nasara itu mengetahui ada satu orang yang dia itu menjadi pembantunya Al-Masih, pasti kemana-mana orang ini dihormati. Sedangkan saya adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun meriwayatkan hadis yang banyak kepada kita semua sebanyak 2286 hadis. Jadi banyak sekali. Jamaah sekalian, hadis ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat seorang hamba. Seseorang yang ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubatnya. Lebih gembira daripada seseorang yang dia berputus asa dari keselamatan dirinya, dari kehidupannya, kemudian dia ketika mendapati tunggangannya hilang, kemudian perbekalannya pun sudah tidak ada, untuk mencari pemukiman tidak mungkin. Karena sepanjang mata memandang itu padang pasir semuanya. Baik ke kanan, ke kiri, timur, barat, semuanya sama dalam keadaan padang pasir yang karena dia itu sudah kehilangan tunggangannya, dia pun sudah putus asa. Kemudian begitu mendapati pohon, dia tiduran, rebahan, bukan untuk istirahat, akan tapi menunggu kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis ini, fa bainama huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatan 'indah. Ketika dia dalam keadaan berputus asa, tiba-tiba tunggangannya itu ada di samping dirinya. Kemudian dia langsung pegang kendalinya, kemudian dia pastikan bahwasanya makanannya ada, minumannya ada. Kemudian dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ucapan yang kufur. Ucapannya apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Orang ini salah saking senangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubat seorang hamba, ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan taubatnya seorang hamba. Suka, cinta dengan kecintaan yang sangat besar. Karena seperti yang sudah saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya yang indah adalah apa? At-Tawwab. Allah At-Tawwab. At-Tawwab artinya Maha penerima taubat. At-Tawwab artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi patut kita ketahui
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan taubat hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesenangan yang besar, cinta kepada taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang besar, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala butuh terhadap amalan-amalan dari hamba-hambanya, tidak. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala butuh terhadap taubat hamba-hambanya, tidak. Mau bagaimanapun keadaan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala maha ghani, Allah maha tidak membutuhkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala al-hamid, maha terpuji. Mau kita bersyukur, mau kita kufur, mau kita bertaubat, mau kita tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap maha terpuji. Sehingga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bertambah sedikit pun ketika seluruh manusia dalam keadaan yang saleh. Tidak bertambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkurang sedikit pun ketika seluruh manusia mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan yang sangat besar. Anggaplah semua manusia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hamid, tidak terpengaruh dengan perbuatan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala as-samad, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap hamba-hambanya, akan tetapi hamba-hambanya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta terhadap taubat, suka terhadap taubat, karena itu semua menunjukkan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah cinta untuk memberikan maaf, memberikan ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cinta untuk memberikan balasan, untuk memberikan siksa terhadap hamba-hambanya. Sehingga dengan penjabaran demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah bergembira dengan taubat seorang hamba. Bukan gembira karena butuh, akan tetapi gembira karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia dan sangatlah cinta untuk memberikan maaf dan memberikan ampunan. Di dalam hadis ini juga, jamaah sekalian, ada anjuran untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta terhadap taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta terhadap hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua karena untuk kemaslahatan seorang hamba. Setiap dari kita tidak mungkin lepas dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian, kullu ibni Adam khata, setiap anak manusia siapapun itu maka dia pasti melakukan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun kesalahan yang dilakukan karena tergoda oleh jebakan syaitan, rayuan syaitan, tergoda karena lingkungan, tergoda karena teman-teman yang memiliki perangai yang jelek, ataupun tergoda dengan lawannya yaitu hawa nafsu yang ada pada dirinya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan terhadap kejelekan-kejelekan dirinya, maka kita lebih harus lagi banyak meminta perlindungan terhadap kejelekan-kejelekan dari
diri kita. Lebih-lebih manusia itu adalah lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Lemah niatnya, lemah fisiknya, terkadang memiliki tekad untuk senantiasa berada di jalan Allah yang lurus, akan tapi ketika menghadapi berbagai macam godaan, rayuan, maka dia pun terprosok di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjatuh di dalam kesyirikan, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu kemaksiatannya, ingat, haruslah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwasanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat seorang hamba. Sehingga dari pembahasan ini kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu banyak, besar, dan bermacam-macam, maka ingat bahwasanya pintu taubat, pintu ampunan, pintu rahmat itu sangat luas dan senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada waktu masanya ditutup. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53 mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah, bukan mereka yang ahli salat, bukan mereka yang ahli zakat, bukan mereka yang ahli dalam amalan-amalan yang besar dan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka-mereka yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbagai macam kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pelakunya, Allah Subhanahu wa taala masih memanggilnya dengan apa? Wahai hamba-hambaku. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang bermaksiat dengan kemaksiatan yang bermacam-macam tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahai musuhku, wahai orang yang menentangku, wahai orang yang membangkangku. Tidak, dipanggil dengan apa? Panggilan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak terdampak sedikit pun dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, apapun itu dosa-dosanya. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian lakukan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian suudzon kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat dari saya. Jangan. Itu suudzon kepada Allah. Itu menganggap dangkal rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Allah katakan, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala mengampuni apapun itu dosanya. Sehingga walaupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang besar, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya.
Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dan mereka mendapatkan ancaman dengan api neraka, mendapatkan ancaman tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ancaman bahwasanya amalan-amalannya sirna. Itu apabila kematian menjemput mereka, mereka belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, dengan taubat yang nasuha, Allah katakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap semua dosa secara keseluruhan. Siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di mata masyarakat dosanya tidak pernah terhapus dari ingatan-ingatan mereka, akan tetapi di catatan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa orang-orang yang bertaubat kepada Allah telah dihapus dengan hapusan yang sangat bersih sekali, sehingga tidak memiliki dosa sedikit pun. Bahkan apabila taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan-catatan kejelekannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan-catatan kebaikan. Ini besar sekali. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah suka mengampuni hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau mengomentari hadis ini, "Man ayasa ibadallah min at-taubati ba'da hadza." Siapa yang menjadikan hamba-hamba Allah berputus asa dari bertaubat kepada Allah setelah jelas ayat ini, faqad jahada kitaballahi azza wa jalla, maka orang tersebut sungguh telah mengingkari Al-Qur'anul Karim yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 104 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an 'ibadihi?" Bukankah mereka mengetahui, bukankah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 110 Allah katakan, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang dia melakukan dosa-dosa ataupun melakukan kezaliman terhadap dirinya, dosa besar ataupun dosa kecil, kemudian dia beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, tanpa butuh perantara, langsung dia bertaubat kepada Allah, angkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iringkanlah penyesalannya dengan tangisan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak butuh amalan-amalan khusus. Amalan khusus pada zaman dahulu ketika bertaubat harus dibunuh atau harus membunuh. Kalau kita sekarang langsung mengangkat kedua tangan kita bertaubat kepada Allah, Allah katakan, yajidillaha ghafurar rahima. Niscaya dia akan mendapati Allah dalam keadaan Maha penerima ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang. Maaf, dalam surat An-Nisa ayat 145 dan 146 berkaitan dengan orang-orang munafik. Allah katakan, innal munafiqina fid darkil aswali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan dan memendam kekufuran dalam hati-hati mereka, sehingga sangatlah menyusahkan kaum muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan. Dan mereka adalah musuh dalam selimut. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Banyak. Mencela para sahabat, mencela Rasulullah, menghina Aisyah radhiyallahu anha,
memberikan tuduhan-tuduhan dan sangat memberikan kesusahan kepada kaum muslimin. Kata Allah, "Fid darkil asfal minan nar." Mereka ini ada di kerak api neraka jahanam. Allahu Akbar. Jadi orang-orang penghuni api neraka itu ada 4. Pertama, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan pelaku-pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman. Ada 4. Yang 3 pertama mereka abadi di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka melakukan dosa-dosa besar, karena pelaku dosa-dosa besar apabila pelakunya belum bertaubat, ketika kematian menjemputnya, maka di hari kiamat itu akan dibawa kehendak Allah. Apakah dia disiksa ataukah tidak, dibawa kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut dengan rahmatnya. Apabila Allah menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dosa-dosanya terlebih dahulu di dalam api neraka. Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa 3000 tahun, kemudian mentas. Tidak selama-lamanya di dalam api neraka. Adapun 3 yang pertama, musyrikin, kufar, dan munafikin, maka mereka kekal di dalam api neraka. Maka di antara 3 ini yang paling dahsyat azabnya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Allah katakan mereka di kerak api neraka jahanam. Jadi mereka yang binasa terlebih dahulu daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang musyrikin. Sehingga ketika mereka binasa terlebih dahulu, dan Allah katakan walan tajida lahum nasira. Mereka, kalian tidak akan mendapati untuk orang-orang munafik ini penolong. Kemudian Allah katakan dalam ayat sesudahnya, illal ladzina tabu, kecuali di antara mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah cinta terhadap taubat. Dosa apa saja diampuni dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 73 dan 74, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang-orang Nasara. Ya Allah, kamu adalah hambaku. Ini perkataan yang sangat kafir sekali. Akan tetapi orang ini tidak kafir karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang ini saking senengnya dia tidak memahami apa yang dia katakan. Ada orang-orang yang terkadang apabila saking senengnya dia belibet kalau ngomong, salah ngomong. Seharusnya ngomong ke arah barat malah ke arah timur. Terkadang ada orang saking takutnya pun demikian. Ada orang saking sedihnya kemudian mengatakan perkataan-perkataan kufur tanpa sadar. Ingat, tanpa sadar. Sehingga ini yang dikatakan oleh para ulama dengan keadaan al-ighlaq, tertutup pikirannya, tertutup hatinya, sehingga tidak memahami apa yang dia katakan. Maka yang demikian, ketika seorang melakukan demikian, maka perbuatannya tidak dihitung, walaupun dia melakukan perbuatan kafir dengan mengatakan Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Tidak keluar dengan perkataan tersebut dari agama yang mulia, karena dia tidak menginginkan perkataan tersebut secara hakikatnya. Dia ingin mengatakan ya Allah engkau adalah Robku, akan tetapi kebalik perkataannya saking senangnya. Sebagaimana orang yang ketika dia dipaksa untuk kafir dengan mengatakan perkataan-perkataan yang kufur, maka dia pun ketika terpaksa mengatakan perkataan-perkataan kafir karena disiksa, karena diazab, dia tidak mampu menahannya, maka
ketika mengeluarkan perkataan kafir tersebut bukan karena keinginannya, bukan karena pilihannya, maka dia tidak kufur terhadap apa yang telah dia lakukan. Seperti yang terjadi dengan terhadap Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ketika keluarganya disiksa dengan siksaan yang sangat besar, sangat berat sekali, kemudian ibunya yang bernama Sumayyah ditusuk farjinya dengan tombak oleh Abu Jahal sampai menjadi syahid yang pertama dalam umat ini. Kemudian Yasirnya juga dibunuh. Kemudian begitu sampai kepada Ammar dengan siksaan-siksaan yang berat, maka dia tidak tahan. Kemudian mengatakan perkataan-perkataan kafir, mencela Allah. Kemudian dia menangis datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran sedangkan hatinya tenang dengan keimanannya, maka siapa yang dia melakukan kekufuran tidak dengan terpaksa dan dia mengatakan kekufuran tersebut dalam keadaan lapang dada, tidak ada paksaan, maka baginya murka Allah dan baginya azab yang sangat pedih. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Ammar ibn Yasir, bagaimana hatimu sekarang? Dia mengatakan, tenang dengan keimanan ya Rasulullah. Fa'in adu fa'ud. Apabila mereka melakukan hal yang sama, kamu kembali melakukan hal tersebut, tidak mengapa. Karena apa? Karena pada saat itu orang-orang yang beriman masih dalam keadaan lemah. Walaupun para ulama mengatakan apabila seorang dalam keadaan demikian, maka mempertahankan keimanan tanpa mengeluarkan perkataan-perkataan kufur lebih afdal daripada ketika seseorang mengatakan perkataan-perkataan kufur walaupun diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan ikhwan? Ya, silakan. Ngomongnya ngaco mabok. Jadi kalau orang mabok kemudian ngomongnya ngaco, orang mabuk ini mengeluarkan unek-unek yang ada di hatinya. Ketika mengeluarkan perkataan-perkataan yang ngaco, kemudian sampai mencela, apabila dia masih memahaminya, bisa jadi hatinya itu adalah isinya demikian. Bisa jadi dengan mengatakan menceraikan, bisa jadi, maka itu bisa sampai kepada hukumnya. Walaupun ini ada khilaf di antara para ulama. Gitu ya. Ya, silakan Pak Indra. Iya, karena orang munafik ini dampaknya sangat besar kepada kaum muslimin. Rasulullah dan para sahabat saja mereka kelimpungan menghadapi orang-orang munafik. Mereka kesusahan ketika menghadapi orang-orang munafik. Banyak hal yang terjadi di zaman Nabi SAW yang hanya bisa melakukannya adalah orang-orang munafik. Dari peperangan Uhud. Peperangan Uhud ketika peperangan ini akan menghadapi kaum musyrikin di Gunung Uhud, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini memprovokasi orang-orang supaya mereka meninggalkan Nabi. Sehingga 1000 pasukan yang sudah berat menghadapi 3.000, 300-nya balik lagi ke kota Madinah gara-gara orang-orang munafik. Jadi munafik ini adalah musuh dalam selimut. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir, maka bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Kalau orang sekarangnya zindik itu mereka orang munafik pada zaman sekarang. Bisa jadi ada orang yang memiliki titel profesor, titelnya mungkin panjang, kemudian dia diketahui sebagai cendekiawan Islam. Kemudian ketika membahas tentang Islam diolok-olok. Orang mau marah ke dia tidak bisa. Karena apa? Islam, akan tapi zindik.
menampakkan keislaman, hatinya penuh kekufuran. Baik itu karena belajarnya di Amerika ataupun di negeri-negeri kafir, ketika balik bukan mendakwahkan Islam, malah menghina Islam. Orang-orang beriman tidak bisa mengusik orang ini. Karena apa? Orang beriman. Kalau orang kafir tidak mungkin berani untuk melakukan hal yang demikian. Orang ketika melakukan perbuatan kafir, tidak sekonyong-konyong dia akan kafir dengan apa yang telah dia lakukan. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pelakunya harus akil balik, harus dalam keadaan sadar. Yang kedua, haruslah melakukan perbuatan kafir ini karena keinginan, karena pilihan dari dia. Yang ketiga, ketika melakukan perbuatan kafir itu harus telah sampai kepadanya hujah bahwasanya apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang akan mengeluarkan dia dari agama yang mulia. Yang keempat, tidak melakukan takwil terhadap perbuatan kafir tersebut. Harus ada 4. Apabila satu saja di antara 4 ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa seseorang dikatakan sebagai orang kafir terhadap perbuatan kafir yang telah dia lakukan. Di dalam hadis ini, perbuatan kafir yang dilakukan oleh orang ini apa? Sangat kafir sekali. Ya. Apa? Gimana? Orang Syiah ini bisa dikatakan sangat dekat dengan orang-orang munafik. Akan tapi ulama mengatakan orang Syiah itu dikatakan lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan lebih kafir daripada orang-orang Nasara. Kalau orang-orang Yahudi ketika melakukan penyembelihan, karena kalau orang yang tinggalnya di Eropa, di Australia, maka ketika makan daging itu penjagalannya ada penjagalan Nasara. Dan mereka apabila untuk orang Islam melakukan penjagalannya dengan cara Islam. Walaupun penyembelihnya orang Nasara, orang Yahudi, boleh kita makan. Akan tetapi apabila penyembelihnya orang Syiah, tidak boleh. Karena mereka lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Perempuan-perempuan Nasara, perempuan-perempuan Yahudi boleh dinikahi oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang Syiah tidak boleh. Karena mereka lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Paham ya? Tapi ketika mereka bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا من. Sungguh telah kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 3 di antara 3, Trinitas. Kata Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ilah yang esa, yang satu. Wa illam yantahu, apabila mereka tidak berhenti dari apa yang mereka yakini, pastinya mereka akan mendapatkan, pastinya orang-orang kafir tersebut akan mendapatkan azab yang pedih. Di ayat yang sesudahnya, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak berkenan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu bayangkan perkataan-perkataan yang sangat keras yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, langit pecah, gunung goncang. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan afala yatubuna ila Allah. Apakah mereka tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala?
Di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-10, surat Al-Buruj itu membahas tentang pembantaian orang-orang Yahudi kepada pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dalam ayat tersebut, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Cara membantainya adalah dengan dibikin parit yang sangat besar, kemudian setiap dari mereka yang tidak mengakui akan bahwasanya raja mereka itu adalah Rabb, langsung dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Buruj ayat 10 ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyiksa orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat dengan cara dibakar, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka siksa neraka, walahum adzabul harik, dan bagi mereka pun siksa dengan azab yang membakar mereka. Sebagaimana mereka telah membakar orang-orang yang beriman, maka mereka pun di akhirat akan dibakar pula. Akan tetapi Allah kasihkan tanda ketentuan, mereka tidaklah akan mendapatkan siksa apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh bayangkan, eksekutor terhadap orang-orang yang beriman menyiksa dengan siksaan yang sangat besar, dibakar. Akan tapi Allah katakan tsumma lam yatubu, mereka apabila bertaubat maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, unzuru hadzal karam wal jud. Kalian perhatikan, ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini adalah kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya'ah, mereka membantai para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yad'uuhum ila taubati wal maghfirah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala meminta para eksekutor ini, para pembunuh ini, untuk mereka bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta terhadap taubat hamba-hambanya. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, apapun itu, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya juga dalam hadis ini adalah yang berkaitan bahwasanya termasuk penghalang kekufuran apabila perkataan kufur dan perbuatan kufur itu terjadi karena di luar dari keinginan dan di luar dari pilihan dari pelakunya.